Semua data, semua informasi, semuanya tersaji lengkap di Mbah Google. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, pada video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan pada kolom komen pada video sebelumnya, yaitu tentang terkait dengan penipuan OTP. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa para pelaku kejahatan itu mengetahui data-data pribadi para korbannya? Oke, di situ pertanyaannya mungkin mengacu kepada apakah ada kebocoran dari dalam. Oke, saya akan jawab. Untuk kebocoran dari dalam dari pihak bank, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan saya itu kecil. Kenapa? Karena bank menerapkan SOP, standar operation prosedurnya sangat ketat, dan kemudian juga mereka membuat sistem atau aplikasi yang benar-benar aman untuk kerahasiaan data dari bank tersebut. Kecuali jika ini diretas atau diambil dari luar. Meretas atau mengambil data informasi bank adalah usaha, yaitu usaha membongkar, mengambil, merusak dengan yang tidak sah atas pengambilan data atau informasi pada suatu lembaga. Oke, dan saya kategorikan di sini adalah dua, yaitu meretas dengan effort, yaitu meretas dengan usaha dengan menggunakan tenaga ahli IT atau komputer untuk bisa menembus masuk pada sistem bank. Yang kedua adalah meretas tanpa usaha. Oke. Saya akan membahas yang kedua, meretas tanpa effort atau usaha. Seperti apa itu? Oke viewers, seperti kita ketahui bahwa Google menyediakan semua data dan informasi yang bisa kita gali di dalam sana. Oke, makanya itu ada istilah dengan Mbah Google, karena Google mengetahui segalanya apa yang kita tanyakan di sana. Seperti saya contohnya, saya bisa mencari informasi karena apapun tentang Excel, karena pekerjaan saya berkaitan dengan seringnya dengan Excel. Rumus Excel seperti VLOOKUP, if, dan sebagainya akan dengan mudah saya dapatkan dan saya ketahui dengan melihat, dengan mencarinya di Google. Oke, dari konsep pemikiran Google adalah bisa menyediakan informasi apapun, saya mencoba mencari apakah ada data nomor handphone atau nasabah yang bisa kita temukan tanpa perlu kita meretas atau mengambil dengan tidak sah kepada suatu bank atau lembaga institusi keuangan lainnya. Oke, ternyata walah, saya menemukannya. Oke, saya akan tampilkan di layar bahwa di sini saya menemukan ada seseorang yang penjual jasa menjual database nomor handphone pemilik kartu kredit yang mencakup nama lengkap, nomor handphone, nomor telepon rumah dan kantor, alamat lengkap rumah dan kantor, nama kota, tempat tanggal lahir, limit margin, tipe database, nama bank, dan lain-lain. Oke, ini agak mengejutkan saya. Ternyata database yang dijual oleh seseorang ini ternyata cukup lengkap. Oke, database nomor handphone pemilik kartu kredit telah tersusun rapi dan apik dalam bentuk format Excel dan Notepad agar mudah Anda gunakan. Membeli database nomor handphone pemilik kartu kredit di sini, Anda bebas memilih area wilayah kota domisili, database nomor HP pemilik kartu kredit sesuai kota yang Anda butuhkan. Oke, saya perlihatkan pada Anda, ternyata kita bisa mendapatkannya semua di Google, dan di sini saya menemukan seseorang yang menjual database sedemikian lengkap. Saya cukup terkejut melihat bahwa ternyata ada yang menjual ini dengan bebas di Google. Dengan database yang sedemikian lengkap seperti ini yang dapat dibeli secara online pada internet atau pada Google, pelaku kejahatan dapat mempersuasif atau meyakinkan korbannya karena mereka memiliki data-data yang lengkap sehingga korban percaya bahwa yang menelepon itu adalah petugas dari bank karena dia memiliki data-data yang sangat lengkap. Akhirnya korban dengan sukarela akan menyebutkan OTP dengan alasan bahwa mereka mempercayai seseorang yang menelpon itu karena mereka pikir mereka petugas bank yang asli. Oke, mungkin Anda bertanya, kenapa data ini ada dan kemudian bagaimana mereka bisa memilikinya? Oke, kenapa data ini dijual bebas di online seperti ini? Oke, sebetulnya saya tahu bahwa sebetulnya data ini ada, yaitu sebetulnya untuk kepentingan biasanya mereka yang bergerak di bidang marketing atau
penjualan produk, jadi sehingga mereka membutuhkan data-data tersebut untuk menjual produk mereka. Katakan mungkin ada produk asuransi, kemudian produk pinjaman, KTA atau kartu kredit atau apapun, bahkan produk-produk lainnya seperti itu. Jadi memang secara sudah menjadi rahasia umum memang bahwa beberapa oknum marketing memang kadang-kadang mereka saling bertukar informasi database pada calon pelanggannya, pada institusi atau bank-bank yang sama atau asuransi yang sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum marketing yang mereka saling bertukar kepada oknum marketing lainnya, seperti mungkin ada bank A kemudian bank B marketingnya, oknum marketing ini mereka saling bertukar data dan akhirnya data itu tersebar kemana-mana. Mungkin Anda pernah mendapat telepon penawaran kartu kredit B, padahal Anda baru saja mengapply di kartu kredit A, kemudian tiba-tiba kok ditawari oleh kartu kredit B atau kartu kredit C, karena itu seperti tadi, data aplikasi aplikan atau pengajuan kartu kredit itu sudah tersebar kemana-mana. Dan kemudian oleh orang ini entah bagaimana caranya dia merangkum kemudian menjualnya di internet dengan sedemikian lengkap sehingga data ini bisa diakses oleh siapapun. Dan celakanya jika data ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya cuma sekedar untuk menawarkan program apapun yang lainnya, mungkin tidak masalah. Tapi masalahnya data ini ketika digunakan oleh para pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab, ini sangat-sangat berbahaya. Oke, seperti yang saya sebutkan pada awal video bahwa pelaku kejahatan tidak perlu repot-repot meretas pada suatu sistem bank. Mereka hanya cukup mencarinya pada internet atau Google dan mereka menemukan semuanya pada internet dan Google tersebut. Oke, ini mungkin menjawab pertanyaan bagaimana mereka bisa mencari atau menemukan data kartu kredit yang terhubung dengan nomor handphone seseorang, sehingga mereka ketika menelpon sudah dipastikan bahwa nomor telepon itu terkoneksi dengan kartu kredit A seperti itu. Jadi ternyata memang sangat mudah para pelaku kejahatan tersebut mencari dan memperoleh data dan informasi. Oke viewers, sekali lagi saya informasikan kepada Anda untuk berhati-hati pada data pribadi Anda. Jangan pernah informasikan data pribadi Anda kepada orang lain. Jika tiba-tiba Anda mendapat telepon yang mengaku dari bank atau petugas bank apapun dengan alasan apapun meminta data-data pribadi Anda, ini menghindarkan Anda dari penipuan-penipuan online seperti ini. Oke viewers, mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video saya ini dapat memberikan informasi dan mencerahkan kepada rekan-rekan semua. Oke, jangan lupa komen, like, share, and subscribe pada channel ini, dan jangan lupa centang lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan terupdate video-video terbaru dari saya. Oke viewers, Assalamualaikum. Meretas atau mengambil data bank adalah suatu upaya mengambil data atau informasi